Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan bersama berkenaan dengan berdoa rosario, bagaimana sebaiknya. Kita berada dalam bulan Mei, yang adalah bulan Maria. Kita tahu dan sadar bahwa Maria adalah ibu kita. Dengan tugas keibuannya, ia menjaga dan menolong kita dalam suka maupun dalam duka kehidupan kita. Kita juga diundang untuk menyerahkan diri kepada tuntunan dan bimbingan keibuannya. Rosario adalah salah satu cara untuk menyerahkan diri kepada tuntunan dan bimbingan keibuan Maria. Sekali lagi, rosario adalah salah satu cara untuk menyerahkan diri kepada tuntunan dan bimbingan keibuan Bunda Maria. Oleh karena itu, bila kita mau dibimbing, mau dituntun, Bunda Maria dengan sukacita akan melakukannya bagi kita. Doa rosario adalah doa yang sudah biasa kita lakukan. Dan saya kira komunitas ini mendoakannya secara istimewa setiap hari. Namun kita juga diundang untuk melihat lebih dalam apa yang sudah biasa kita lakukan ini. Apa yang sudah biasa kita lakukan ini, kita diundang untuk melihat secara lebih mendalam maknanya dan kegunaannya untuk kita. Bagaimana sebaiknya berdoa rosario. Poin pertama adalah rindu untuk berdoa. Satu pertanyaan sederhana namun patut kita renungkan. Apakah kita semua rindu untuk berdoa? Kalau tidak ada kerinduan untuk berdoa, maka doa menjadi sesuatu yang sungguh membosankan. Sesungguhnya rosario itu bermula dari kerinduan umat untuk berdoa. Dari sejarahnya, awal mulanya umat melihat para rahib, biaran-biarawati berdoa ibadat harian. Dan biasanya dalam ibadat harian itu mazmur-mazmur. Dalam komunitas-komunitas tertentu bisa 5-7 kali sehari masuk dalam doa, mengucapkan doa mazmur-mazmur ini. Kemudian umat ini tentu mengalami kesulitan untuk mengikuti doa dari mazmur-mazmur ini. Mengapa demikian? Karena ada 150 mazmur dan kita tahu pada semuanya dalam bahasa Latin. Oleh karena itu umat yang rindu berdoa ini, mereka meminta untuk diajari doa yang bisa mereka hafalkan dan diulangi terus-menerus. Dan untuk menghitung jumlahnya pada awalnya itu memakai batu kerikil, lalu tali yang disimpulkan pada awalnya juga ada simpul Bapa Kami, doa Bapa Kami yang diulangi terus-menerus, dan kemudian juga simpul Salam Maria, doa Salam Maria yang diucapkan terus-menerus. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, khususnya simpul Salam Maria ini dikumpulkan dalam 3 bagian, masing-masing 50 mazmur, kemudian mengingat keseluruhannya mazmur itu ada 150. Kemudian ini juga mempengaruhi juga doa rosario. Rosario pada awalnya dibagi dalam 3 peristiwa, peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Dan masing-masing peristiwa ini ada 50 kali Salam Maria. Masing-masing 50 kali Salam Maria sekarang sudah berubah dengan ditambahkannya misteri cahaya, jadi menjadi 200 kali Salam Maria. Dengan demikian kaum awam khususnya pada abad pertengahan berkata kepada para biarawan,
ajarilah kami berdoa sebagaimana kalian berdoa. Oleh karena itu sebetulnya rosario adalah salah satu jawabannya. Sungguh sangat biblis kalau kita ingat pengalaman para murid ketika Yesus selesai berdoa. Para murid berkata, Tuhan ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yang dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1. Nah itu pertama-tama adalah apakah kita rindu untuk berdoa rosario. Kalau kita rindu berdoa rosario, maka juga dengan sendirinya menjadi sebuah kesukaan atau juga pengalaman indah tersendiri di dalam berdoa rosario. Lalu yang kedua adalah mengenai makna doa. Supaya kerinduan untuk berdoa terus berkobar dan supaya kita tetap tekun, tetap setia berdoa, antara lain berdoa rosario, kita perlu memahami makna doa. Ada beberapa makna doa, saya ambil kurang lebih 3 tokoh. Menurut Santa Teresa dari Avila, doa adalah berbicara dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Itu pengertian doa, makna doa menurut Santa Teresa dari Avila. Lalu Titus Brahma yang akan dikanonisasi tanggal 15 Mei mendatang, dia katakan doa adalah kehidupan, bukan sebuah oase di tengah padang gurun kehidupan. Lalu juga Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang juga dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Saudara-saudariku yang terkasih, 3 makna doa ini sangat menarik untuk kita simak. Dari 3 makna doa ini saja kita dapat melihat betapa indahnya doa itu. Bagi mereka yang mampu menetapkan imannya yang mendalam. Dan lagi, doa itu bukan sekedar kebutuhan sesaat atau sementara. Kalau saya lapar, baru makan. Atau kalau saya haus, baru saya minum. Atau kalau saya lagi lelah, baru beristirahat. Kehidupan. Doa adalah nafas. Kalau saya berhenti, berarti saya mati. Mati secara rohani. Doa menjadi dalam kehidupan kita. Rosario adalah salah satu jawabannya. Bersama Bunda Maria kita diantar untuk menjumpai Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Berdoa juga bukan hanya sekedar kalau lagi susah saja atau lagi senang saja. Berdoa adalah kesempatan bertemu dengan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita. Entah suka, entah duka, entah pahit, entah manis, entah mati, entah hidup. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita. Dan saudara-saudariku yang terkasih, rosario adalah salah satu sarananya. Kita tahu ada 4 misteri dalam doa rosario.
ada misteri gembira, misteri cahaya, misteri sedih, misteri mulia yang menggambarkan. Selain itu adalah juga kehidupan Yesus bersama Bunda Maria adalah juga gambaran kehidupan kita. Betapa Tuhan mencintai kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang juga membantu kita supaya kita tetap berkobar dan terus berdoa rosario dan penuh semangat adalah berkenaan dengan jenis doa. Dalam tradisi hidup rohani, sekurang-kurangnya ada 3 jenis doa yang juga dapat kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik, bagian yang keempat, bab 3, artikel 7. Yang pertama adalah doa vokal atau doa lisan. Doa vokal, doa lisan itu berbentuk kata-kata, rumusan, mengucapkan apa yang sudah direnungkan atau dipikirkan. Jadi doa vokal itu kita ucapkan apa yang sudah direnungkan atau dipikirkan. Doa lisan dengan kesungguhan hati membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bersemayam dalam kedalaman hati kita. Maka doa lisan juga ada yang mengatakan dari mulut turun ke hati. Dengan mulut kita mengucapkan kata-kata sambil berusaha menyadari arti kata-kata itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, rosario adalah juga salah satu bentuk doa lisan, doa vokal. Kita mengambil rumus doa milik gereja. Doa rosario ini menjadi doa rumusan yang siap sedia kita pakai kapan dan dimanapun. Entah waktu siang, entah waktu malam. Entah itu di rumah, entah dalam perjalanan. Kita bisa berdoa rosario. Dengan mulut kita mengucapkan apa yang disiapkan untuk kita. Lalu yang kedua adalah doa meditatif atau doa renung. Doa meditatif atau doa renung ini dengan kemampuan akal budi, pikiran, kita merenungkan secara lebih mendalam apa yang kita dengar atau kita baca. Sekali lagi, doa meditatif atau doa renung dengan kemampuan akal budi, pikiran, kita merenungkan secara lebih mendalam apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kendati menggunakan kemampuan akal budi, doa yang sesungguhnya membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Maka doa meditatif ada juga yang mengartikannya sebagai dari otak turun ke hati. Kita juga dapat berdoa rosario sambil merenungkan hal ini, memikirkan secara mendalam. Paus Pius ke-12 mengatakan rosario adalah sintesa Injil. Atau juga Paulus ke-6 mengatakan bahwa rosario adalah Injil menurut Maria. Dalam doa rosario kita bisa dan biasa dilakukan, yaitu membacakan satu perikop atau satu ayat Injil sesuai dengan peristiwa-peristiwa rosario yang sedang didoakan. Seperti halnya misalnya peristiwa terang. Peristiwa pertama adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Salah satu perikop teks Injil yang berkenaan dengan Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan dibacakan. Lalu kemudian hening sesaat, lalu kemudian direnungkan secara sedikit lebih mendalam, lalu kemudian disusul dengan Salam Maria dan seterusnya sebagaimana biasa. Jadi fokusnya pada merenungkan satu perikop kisah Injil berkenaan dengan peristiwa rosario bersangkutan.
Yang ketiga adalah doa kontemplatif atau doa batin. Dalam doa kontemplatif, doa batin ini tidak banyak kata dan tidak banyak berpikir lagi. Tapi dalam diam dan hening, kita merasakan kuasa kehadiran Tuhan. Kita mau berjaga bersama Tuhan, memandang Yesus dengan penuh iman, mendengarkan sabdanya dalam diam, mencintainya tanpa banyak kata. Yaitu tanpa banyak kata, tanpa banyak berpikir lagi. Doa kontemplatif dari mata turun ke hati. Kita juga bisa menggunakan doa rosario sebagai doa kontemplatif. Artinya begini, dalam berdoa rosario kita ingin tinggal dekat dengan Yesus dan Maria. Hanya ingin mencintai dan dicintai. Tinggal bersama dan merasa aman dalam lindungan mantul keibuan Maria. Sambil mengucapkan salam Maria, kita dengan hati yang penuh cinta merasakan bagaimana kita tinggal dekat dengan Bunda Maria bersama Yesus. Suatu pengalaman yang indah di dalam doa rosario berkenaan dengan jenis doa yang ketiga ini. Selanjutnya hal keempat berkenaan dengan 3 jalan menuju puncak. Yang barangkali juga membantu kita untuk mencintai doa rosario dan membuat kita semakin bersemangat di dalam mendoakannya. Dalam tradisi hidup rohani ada 3 jalan menuju persatuan dengan Tuhan. Jalan pemurnian atau dalam bahasa Latin via purgativa, jalan penerangan via illuminativa, dan jalan persatuan via unitiva. Dalam doa, khususnya doa rosario, semestinya kita menyadari bahwa kita dibantu untuk mencapai tujuan perjalanan rohani kita, persatuan dengan Tuhan atau keselamatan atau kehidupan. Jadi doa rosario bukan hanya sekedar doa lalu selesai, tapi kita menyadari sungguh bahwa dengan berdoa antara doa rosario, kita juga diantar kepada perjumpaan dengan Tuhan, persatuan mesra dengan Dia, pengalaman akan Allah yang mengubah, pengalaman akan Allah yang menyelamatkan, pengalaman akan Allah yang meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita coba melihat jalan yang pertama, jalan pemurnian via purgativa. Fokusnya adalah pada apa yang harus kita tinggalkan, yaitu halangan-halangan dan dosa-dosa kita. Sadar bahwa kita masih memiliki banyak noda. Kita sadar bahwa kita memiliki banyak dosa. Maka dengan berdoa rosario kita mohon juga dengan bantuan Bunda Maria, doa Bunda Maria, teristimewa juga bantuan rahmat Tuhan, kita pelan-pelan meninggalkan dosa kita. Dalam doa rosario kita mohon Bunda Maria mendoakan kita dan juga mohon kerahiman Tuhan. Maka juga kita tahu dalam mengucapkan doa Salam Maria, pada bagian yang kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Satu doa yang sudah biasa sekali lagi, tapi juga memiliki makna yang mendalam. Bagaimana juga menyadari berkaitan dengan jalan pemurnian ini via purgativa. Lalu juga mohon kerahiman Tuhan. Antara lain ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Nah, ini juga mengungkapkan kepada kita suatu kesadaran yang luar biasa. Dengan dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari halangan, kita akan menjadi berjalan dengan penuh kepastian menuju perjumpaan dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah jalan penerangan via illuminativa. Jalan penerangan atau via illuminativa ini fokus pada apa yang menjadi pegangan dan kekuatan selama dalam perjalanan. Kalau yang pertama via purgativa
apa yang harus kita tinggalkan di awal perjalanan kita. Sedangkan jalan penerangan via Illuminativa ini apa yang dari pegangan kita selama dalam perjalanan. Dan itulah iman dan firman Tuhan yang menjadi terang dalam perjalanan, kekuatan dalam kelemahan, dan pegangan dalam pergumulan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya dengan doa rosario kita juga bisa belajar banyak. Belajar untuk beriman, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Misalnya kita dengan doa rosario kurang lebih 20-30 menit, kita juga belajar untuk bersabar, belajar untuk juga mendengarkan, belajar beriman. Kemudian juga terang firman Tuhan dengan merenungkan peristiwa-peristiwa rosario di dalam berdoa rosario. Kita dibantu untuk juga bertumbuh dalam iman, berpegang pada firman-Nya. Kemudian yang ketiga adalah jalan persatuan via Unitiva. Fokusnya pada tujuan perjalanan. Dan tujuan perjalanan yaitu persatuan dengan Tuhan. Menemukan keselamatan dan kehidupan. Dan kita yakin bahwa bersama Bunda Maria, kita diantar kepada Yesus, Sang Kehidupan, Sang Juru Selamat kita. Dengan doa rosario, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, yaitu kehidupan dan keselamatan. Menarik untuk kita simak, saudara-saudariku yang terkasih. Setelah doa rosario, ada kebiasaan mendoakan atau menyanyikan Salve Regina atau Salam Ya Ratu, yang tadi juga diucapkan dalam doa rosario bersama kita. Dan kemudian ada bagian tambahan yang menarik dan penting untuk kita perhatikan adalah doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Lalu kemudian marilah berdoa, ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Dan janji Tuhan tidak lain ganjaran kehidupan kekal demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah 1-2 catatan yang bisa saya berikan. Semoga ini berguna bagi kita semua agar kita tetap tekun dan setia berdoa rosario. Sekali lagi saya ingatkan bahwa harus pada awal kita mesti menyadari suatu kerinduan yang mendalam dari hati kita untuk berdoa. Lalu kita juga perlu mengetahui makna doa itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan juga jenis doa mana yang menjadi pusat perhatian kita dan bagaimana jalan-jalan yang mengantar kita kepada perjumpaan dengan Tuhan menuju persatuan dengan Dia. Karena dengan cara itu kita akan menyerahkan diri kepada tuntunan dan bimbingan penuh kasih dari seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Demikian, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Buyung atas pengajaran yang sangat indah dan semakin mendalam mengenai doa rosario. Bagaimana sebaiknya Bunda kita Maria berdoa. mendoakan